Hai Sobat Album Cerita, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Hari ini kita akan membahas kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di awal tahun 2024. Warga Depok dihebohkan dengan kasus mengerikan yang merenggut nyawa seorang mahasiswi cantik dan berprestasi yang harus tewas di tangan pacarnya sendiri. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke ceritanya. Dari kasus ini, kita akan mengenal wanita cantik bernama Kayla Rizky Andini. Biasa dipanggil Kayla. Usianya baru 20 tahun. Ia sedang semangat-semangatnya menyelesaikan skripsi dan bersiap menghadapi sidang akhir di Universitas Gunadarma. Kayla adalah anak sulung dari dua bersaudara. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas dan ramah, Kayla juga aktif dalam kegiatan keagamaan. Dia anak yang solihah, penurut, dan sangat dekat dengan keluarga. Kuliahnya pun dibiayai lewat beasiswa, tanda bahwa dia bukan hanya rajin tapi juga berprestasi. Namun ada satu hal yang sempat ia utarakan ke keluarganya. Ia ingin mempunyai pacar. Menurutnya, akan menyenangkan kalau ada seseorang yang bisa menemaninya kemana-mana. Keinginan itu membawanya mengenal seorang pria lewat aplikasi lain. Nama pria tersebut adalah Argian Abirama, lebih muda setahun dari Kayla. Meskipun baru lulus SMA, Argian bisa nyambung diajak ngobrol dan kelihatannya perhatian. Selama 4 bulan mereka berkomunikasi secara daring, lalu akhirnya memutuskan bertemu langsung di awal Januari 2024. Saat itu Kayla pun jatuh hati, tapi inilah awal dari segalanya. Argian ternyata menyimpan sisi gelap. Ia dikenal sebagai pribadi pendiam, mudah marah, dan sering gonta-ganti pacar. Bahkan tanpa sepengetahuan Kayla saat mereka baru mulai dekat. Ada dua orang gadis melaporkan Argian ke polisi atas dugaan pemerkosaan. Dan salah satunya bahkan mengandung akibat perbuatan itu. Dan status Argian saat itu ternyata sudah DPO alias buron polisi. Sayangnya Kayla tidak tahu. Ia malah mengajak Argian ke rumah dan mengenalkannya ke keluarganya. Tapi insting orang tua memang tak pernah salah. Keluarga Kayla merasa ada yang janggal. Penampilan Argian dinilai tidak sopan, dan sikapnya tidak menunjukkan rasa hormat. Mereka sempat menyuruh Kayla menjaga jarak, tapi Kayla tetap bertahan. Ia yakin Argian itu orang baik. Sampai akhirnya, 18 Januari 2024, semua berubah jadi mimpi buruk. Siang itu Argian mengajak Kayla ke kontrakannya. Ada yang menyebut mereka mau ngopi. Ada juga yang menyebut Argian cemburu karena melihat Kayla dibonceng pria lain. Entah mana yang benar. Tapi yang jelas, Kayla datang ke kontrakan Argian seorang diri. Di sana, ia masuk ke dalam rumah, meminta izin ke toilet. Saat itu ibu Argian sedang bekerja dan rumah dalam keadaan sepi. Tanpa sepengetahuan Kayla, Argian langsung mengunci pintu dari dalam. Ketika Kayla keluar dari toilet, Argian langsung menariknya ke kamar. Ia memaksa Kayla untuk berhubungan badan. Kayla tentu saja menolak dan menangis, bahkan berteriak meminta tolong. Tetangga sempat mendengar suara tangisan, namun tak lama suara itu menghilang. Argian menjerat leher Kayla, lalu memperkawasnya saat tubuh Kayla sudah tak berdaya, namun masih bernafas. Tangan kirinya terus mencekik hingga akhirnya Kayla menghembuskan nafas terakhir. Setelah puas dengan nafsu bejatnya, Argian mengikat tangan dan kaki Kayla menggunakan sarung bantal, memakaikan kembali pakaiannya, lalu mencuri handphone dan dompet milik Kayla. Sebelum kabur, ia sempat mengirim pesan WhatsApp ke ibunya. Ada perempuan yang diikat di dalam rumah. Kemudian ia melarikan diri ke arah Pekalongan. Ibunya yang panik membaca chat tersebut langsung pulang dari tempat kerja dan menemukan tubuh Kayla sudah tak bernyawa. Sang ibu segera menghubungi polisi. Dan jenazah Kayla pun dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil visum menyatakan bahwa penyebab kematian Kayla adalah jeratan di leher. Sementara itu, di rumah Kayla, keluarga sudah gelisah karena sejak siang Kayla bilang akan pulang, tapi tak pernah kunjung tiba. Hingga akhirnya, telepon dari pihak kepolisian masuk, membawa kabar duka yang menghancurkan hati keluarganya. Pihak berwajib akhirnya berhasil menangkap Argian Abirama. Keesokan harinya,
tanggal 19 Januari 2024 di Terminal Ki Ageng, Cempluk, Pekalongan. Ia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, dan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Tapi pertanyaannya, cukupkah 15 tahun untuk membayar hilangnya nyawa Kayla dan trauma bagi para korban sebelumnya? Kasus ini jadi pengingat keras bagi kita semua, terutama para perempuan, agar selalu waspada dalam menjalin hubungan, apalagi dengan orang yang baru dikenal lewat media sosial. Hati-hati, dunia ini kadang tidak seindah kelihatannya. Mari kita doakan, semoga Kayla Rizky Andini tenang di sisinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya.